Menarik mendengar semua kritik ini dari Bang Faisal, karena yang kita tahu Bang Faisal ini kan sebetulnya pendukungnya Pak Jokowi. Periode pertama pun dalam beberapa kesempatan pernah berorasi untuk supaya masyarakat memilihnya Pak Jokowi bukan Pak Prabowo waktu itu. Jadi Bang, sekarang istilahnya nih, kalau yang kayak Abang dulunya pendukung kemudian mengkritik itu katanya barisan sakit hati Bang. Ya, Karena nggak dapat jatah. Bang Faisal karena apa nih? yes. Saya paling benci sama orang munafik. Orang munafik itu lebih jahat dari musuh sejati kita gitu. Karena apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang dia janjikan. Apa yang dia katakan beda dengan apa yang dia lakukan. Gitu kan. Itu kan musuh dalam selimut itu. Eh, kita membela Pak Jokowi kan karena gagasannya ya. Oh, jangan membungungi laut, kemudian swasembada pangan, menyapa rakyat, kerja, kerja, kerja. Saya tidak punya beban apa-apa, segala macam gitu kan. Wah ini orang memang orang yang agak unik gitu, seperti dari planet yang lain begitu ya. Dia dia bukan dari partai politik, dia dari keluarga biasa, pengusaha pun bukan konglomerat. Jadi dulu Cuman Jokowi adalah ya, kita ya Bang? yes, jadi dia representasi dari harapan kita, Ya. harapan rakyat begitu. Kalau sekarang? Ternyata itu palsu semua. Sejak kapan Bang Faisal menilai ini palsu? Sejak kebijakan yang mana dari Pak Jokowi? Sejak term 1 sebetulnya. Term 1. Jadi misalnya Yang mana? tol laut ya. Aha. Tol laut kan term 1 kan. Tol laut. Jangan memunggungi laut gitu ya. Nah, yang dibangun tol darat semua. Padahal Pak Jokowi harusnya tahu bahwa Indonesia negara kepulauan, 17.500 pulau lebih, sambung menyambung jadi satu. Itulah Indonesia, yang mempersambungkannya adalah laut. Oleh karena itu yang dibenahi adalah sistem transportasi laut yang menjadi backbone-nya. Saya tidak anti tol darat, tapi tol darat bisa diserahkan ke swasta gitu. Ya. Kalau sekarang kan tol daratnya dilakukan hampir semua ya Oke. penugasan oleh BUMN. BUMN-nya dapat suntikan dana lewat APBN dalam bentuk PMN, penyertaan modal negara. Dan kita lihat hasilnya 10 tahun ini logistik performance index kita justru terjun bebas. Logistik cost masih mahal. Supir-supir truk makin tidak mau pakai jalan tol karena terlalu mahal, yang begitu-begitulah. Oke. Sejak dari itu Jadi, ya. itu yang saat pertama. Yang kedua yaitu sejak dia mengumandangkan hilirisasi. Hilirisasi ini untuk siapa? Ya, kalau hilirisasinya Jokowi yang di smelter nikel, dia kan saya kritik langsung, lantas Pak Jokowi membalas gitu. Wah, saya dikatakan bodoh gitu-gitu. 16 Agustus tahun lalu itu. Ya. Memang saya tidak mengatakan Jokowi bodoh, kebijakannya itu bodoh. Masa kita mengundang investor asing, Indonesianya boro-boro dapat sedikit, ini minus. Dari mana Abang bilang minus? Iya, Datanya apa tuh Bang? datanya ada dan tidak ada yang bisa menyanggah. Ya, ada juga yang mencobanya menyanggah tadi ngawur gitu kan. Sederhana saja, kita punya biji nikel kan dilarang ekspor. Nah, kemudian diundanglah smelter. Mereka menghasilkan katakanlah ferronikel, sebagian besar ferronikel. Nah, ferronikelnya ini bukan digunakan sebagai bahan baku untuk mengembangkan industri mic ini, industri ini, industri-industri yang ada stainless steelnya, enggak. Bikin sendok, bikin garpu, enggak. Hampir 100% ferronikelnya diekspor ke China.
Jadi industri kita tidak berkembang. Oke, yang berkembang industri di China. Nah, kemudian apa yang kita dapat? Biji nikelnya 100 misalnya jadi ferronikel 300. Kan ada peningkatan nilai tambah Ya. 200%. Kata Pak Jokowi cuan. Cuan apa? Kesengsaraan. 200 itu tambahannya diambil oleh China semua. Oke. Ditambah kita kasih duit ke China. Gila nggak? Apa mungkin karena Pak Jokowi dapat data yang salah dari anak buahnya, Bang? Orang-orang di sekitarnya itu yang mungkin supaya terkesan bagus nih kerjanya, makanya datanya seperti itu yang Ya diserahkan dia kepada punya Pak Jokowi. punya instrumen Bappenas, orang-orang pinter di sana. Ya kan yang tidak ada orang partai, kepala Bappenasnya orang partai, tapi Bappenasnya profesional kan. Ya tapi dia tidak pakai. Dia punya kemampuan untuk punya kemewahan untuk memilih orang yang terbaik yang ada di Indonesia. Ya, memilih orang yang membisikkan dia yang menyesatkan, artinya ya dia juga cara pandangnya seperti itu kan. Karena Dia orang-orang di sekitar memilih kita orang- mencerminkan diri kita gitu ya, Bang? Betul sekali. Orang yang tidak disukai Jokowi adalah orang-orang yang berkata jujur gitu kan. Seperti Jauhi. Bang Faisal gitu. Oh, saya memang tidak mau dekat-dekat kekuasaan. Oh. Kenapa, Bang? Kalau dekat-dekat kekuasaan akhirnya yang jujur pun, yang lurus pun bisa bengkok atau gimana? Karena kalau kita ingin mengubah negeri itu tidak bisa gagah-gagahan. Wow, saya masuk pemerintahan, saya akan ubah dari dalam. Tidak bisa. Harus berjamaah, harus ada tim gitu ya. Itu kan kelebihannya Pak Harto dulu kan. Ada tim ekonomi yang dipimpin oleh Pak Wijoyo. Ada Pak Adi Wardana, Pak Emil Salim, Pak Sadli, itu solid. Tidak seperti sekarang, menteri ini ngomong apa, menteri ini ngomong apa. Karena dari partai yang berbeda. Oke. Dan mereka masuk karena exchange concession, Oke. segala macam itu. Baik. Bukan karena ideologis. Nah, ngomong-ngomong soal ideologis ya, Bang. Kalau kita bicara, ini kita tidak ngomong kebijakan satu persatunya ya, tapi kalau menurut Bang Faisal, kesalahan yang paling fatal oleh pemerintahan Jokowi dalam mengelola ekonomi negara ini apa? Bukan dari case by case peristiwanya ya atau kebijakannya ya, tapi kesalahan fundamentalnya itu ada di mana, Bang? Lack of vision, awalnya lack of vision. Contohnya misalnya ya, pajak korporasi, corporate income tax, itu Pak Jokowi sejak awal ingin diturunkan dari 25% jadi 17% seperti Singapura. Supaya kata Pak Jokowi sepanjang pajak kita masih lebih tinggi dari Singapura, ya uang kabur dari Indonesia. Oke, bukan karena itu. Buktinya Singapura investasinya paling besar di Indonesia walaupun pajaknya rendah. Singapura kan negara kecil, pasarnya kecil. Ya kalau mau invest ya di Indonesia, dan 25% itu cukup kompetitif. Vietnam juga mirip-mirip seperti itu kan. Nah jadi oleh karena itu kita turunkan. Akhirnya diturunkan jadi bikin omnibus kan, turunkan jadi 22, mau diturunkan lagi jadi 20, muncul sirene tanda bahaya. Oh kalau 20 pendapatan negara turun. Kemudian memberikan segala sesuatu untuk investasi jadi semacam dewa. Ada Menko investasi, ada Menteri investasi. Justru dengan adanya Menko dan Menteri investasi, pertumbuhan investasinya melambat. Akhirnya tidak ada yang datang. Elon Musk tidak datang, Apple tidak datang, macam-macam itu. Nah, investasinya jadi dalam bentuk apa? Office, family office. Ya kan udah ugal-ugalan, tidak ada. Jadi ada ide, laksanakan rapat gitu kan. Ada ide, saya baru bertemu dengan Xi Jinping, diajak oleh Xi Jinping naik kereta cepat. Wah, harus ada di Indonesia. Bikin juga di Indonesia. Begitu kan, itu kan udah di luar akal sehat. Berarti apakah kesalahan utama itu suka salah judgement? Apakah gitu, Bang?
Ya karena dia lebih otoriter dari Soeharto dari perspektif ini ya. Artinya saya mau ini, laksanakan. Siapa kata menteri-menterinya. Tidak ada yang men-challenge. Nah kalau zaman Pak SBY, Pak Ibu Mega, zaman Pak Harto, ini offside Pak gitu, masih mau dong. Pak Jokowi pokoknya harus jalan gitu. Mimpi apa dia semalam? Ibu kota baru. Ibu kota barunya pendekatannya seperti membangun taman fantasi. Ada jalan tol di bawah laut, gitu-gitu. Ada helikopter tanpa awak. Ini taman fantasi. Jokowi apa? Rakyat Indonesia 60% lebih. Pengeluaran per harinya masih tersendat-sendat di bawah 30.000 rupiah. Tega dia.